Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema mengenai terbentuknya penyakit hati. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa manusia memiliki dua unsur pada dirinya. Pertama adalah unsur material, yaitu tubuh kita ini. Dan yang kedua adalah unsur spiritual, berupa hati spiritual atau hati ruhani. Silahkan, bisa pakai istilah yang mana saja ya. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa pada kedua unsur kita ini, baik material maupun spiritual, memiliki dua kondisi, berupa kondisi sehat maupun sakit. Sehingga keduanya pun terkadang memiliki yang namanya penyakit. Bila tubuh kita bisa memiliki penyakit seperti influenza, malaria, DBD, hepatitis, dan lain-lain ya, maka hati spiritual kita pun juga bisa memiliki penyakit dengan berbagai macam jenisnya sendiri. Nah, misalnya seperti kelalaian kepada Tuhan atau lupa dengan keberadaan Tuhan. Itu sebenarnya merupakan salah satu penyakit hati. Nanti kita bahas lebih dalam. Kemudian juga cinta dunia atau materi, atau suatu hal yang bersifat indrawi, suatu hal yang memiliki sifat keterpisahan atau terbagi-bagi, dan juga sifat keterbatasan. Poin pentingnya di situ. Nah, nanti kita bahas juga dengan lebih mendalam. Begitu pula mungkin yang sering didengar, yaitu penyakit kesombongan, kemudian juga riya, yaitu berbuat karena ingin dipuji orang lain. Lantas juga kegigiran, ketamakan, kedengkian, juga kemarahan, dendam, kemalasan, dan lain-lain. Sehingga hati tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya ia. Nah, dari sini, bila kita ingin mendefinisikan apa itu penyakit hati, maka secara garis besar, ia adalah sebuah keberadaan yang memberikan gangguan pada fungsi hati ruhani atau hati spiritual kita, sehingga ia tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya ia. Kurang lebih demikian. Pertanyaannya, lantas apakah fungsi dari hati spiritual kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai penghubung antara kita dengan Tuhan, di mana sebenarnya di bagian terdalam hati ruhani atau hati spiritual kita terdapat sebuah bagian yang bernama lubuk hati spiritual terdalam kita, bisa dikatakan pula demikian, yang mana ia terhubung langsung dengan Tuhan dan bermandikan langsung dengan cahaya keesaannya. Nah, mengenai penjelasan rincinya ada di video sebelum-sebelumnya ya. Nah, nanti insya Allah akan kami sertakan daftar video yang berhubungan dengan hal itu di deskripsi ya. Saat ini kita akan lebih memfokuskan mengenai bagaimana penyakit hati itu bisa terbentuk di dalam hati. Namun sebelum itu, agar lebih nyaman saja penjelasan berikutnya untuk diterima dan dipahami bersama, maka kami sampaikan terlebih dahulu bahwa tidak ada di antara kita semua yang benar-benar terbebas dari penyakit hati, itu tidak ada. Karena alam dunia ini diciptakan untuk menguji kita semua dengan berbagai penyakit hati yang bisa ditimbulkan dengannya. Namun, bagaimana pula kita perlu memahaminya bersama-sama mengenai bagaimana sebenarnya penyakit hati itu terbentuk dan bagaimana cara kerjanya. Sehingga harapannya kita semua bisa melakukan pengelolaan atau perawatan ruhani yang baik pada diri kita, keluarga maupun orang-orang sekitar kita. Nah, minimal yang paling utama adalah diri kita sendiri. Karena bila itu belum bisa, maka kita pun sebenarnya juga tidak akan bisa merawat orang-orang di sekitar kita, dan seterusnya. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Tatkala manusia dilahirkan di alam materi ini, di bumi ini ya, di dunia ini, maka kesadaran dari jiwa atau nafs kita yang terletak di antara sisi ruhani
dan materi akan lebih menghadap ke sisi materi. Sebab di dunia atau alam materi ini, energi yang bersifat materi lebih mendominasi. Dan karena kesadarannya hanya menghadap ke sisi materi, maka ia pun otomatis hanya menyadari keberadaan yang bersifat materi. Demikian. Karena kesadaran hanya menghadap ke sisi materi ya, otomatis dia hanya akan menyadari satu hal yang bersifat materi. Seperti umumnya kita saat ini juga sebenarnya. Nah, sehingga ia tidak bisa menyadari suatu hal yang bersifat ruhani, itu tidak bisa. Nah, dan lambat laun karena ia senantiasa menyadari suatu hal yang bersifat materi, maka ia pun hanya berinteraksi dengannya. Hanya berinteraksi dengan suatu hal yang bersifat materi. Disibukkan juga olehnya. Nah, maka selanjutnya ia pun akan lupa dengan suatu hal yang bersifat ruhani. Nah, disinilah kesadaran kita sudah tidak terhubung dengan hati ruhani atau hati spiritual kita, utamanya lubuk hati terdalam kita tadi, yaitu lapisan lub. Nah, sehingga kita pun tidak bisa menyadari keberadaan Tuhan. Demikianlah yang terjadi di dalam fase-fase awal kehidupan kita, sejak di dalam rahim, yaitu tatkala panca indera kita sudah mulai berfungsi. Jadi sejak awal, alam materi ini sudah menguji kesadaran jiwa kita, sehingga karenanya kesadaran kita pun berpaling dari sisi ruhani kita, hingga kita pun lupa kepada Tuhan. Oleh karenanya, sangat penting tatkala manusia lahir, ia diingatkan kembali kepada Tuhannya. Begitu pula selama hidupnya, di mana dalam tahap berikutnya, bila tidak ada pengelolaan ruhani yang baik ya di dalam kehidupan anak itu, dalam kehidupan kita ya, maka terjadilah ketidakseimbangan ruhani pada sisi ruh rahasianya atau sirnya, sir kita. Nah, hingga tumbuhlah penyakit hati yang menjadi dasar dari berbagai kesalahan pada diri kita, yakni cinta dunia atau cinta materi, yang akhirnya ia mendistorsi pemahaman kita antara suatu hal yang bersifat materi dan ruhani, membalikkan nilai di antara dua hal itu. Demikian. Ubudunnya roksun kulli khoti'ah. Ada pula kalimat demikian, bahwa cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Nah, hal ini bisa terjadi tatkala seorang anak menikmati kenikmatan materi. Nah, menikmati kenikmatan materi atau indrawi secara terus-menerus tanpa dibatasi. Rasa nikmat itu akan menumbuhkan rasa suka terhadapnya. Selanjutnya akan memunculkan keinginan untuk menikmatinya lagi, baik tatkala dibutuhkan maupun tidak. Maka muncul pula lah dorongan atau keinginan untuk memilikinya. Nah, jenis kenikmatan di sini bermacam-macam ya. Garis besarnya adalah segala hal yang bersifat indrawi, segala kenikmatan yang bersifat indrawi. Di sini ada poin penting yang perlu kita pahami bersama. Kami perjelas lagi. Di sinilah muncul keinginan terhadap dunia atau materi, terhadap suatu hal yang memiliki sifat terpisah-pisah dan terbatas, baik usia maupun jumlahnya. Nah, maka tatkala ia mendapatkannya, tumbuhlah rasa kepemilikan terhadap materi itu. Ini adalah milik saya, gitu kan? Maka rasa keterpisahan di dalam diri anak itu pun akan semakin kuat. Kita tahu dalam tahap ini, terkadang seorang anak akan sulit berbagi. Bahkan mereka pun terkadang sampai menangis dan menderita karenanya. Nah, tatkala ibunya menggendong anak lain misalnya, atau mungkin juga menggendong saudaranya sendiri, terkadang sebagian dari mereka pun sampai meronta-ronta karena hal itu. Nah, itulah salah satunya ya. Kelekatan terhadap ibunya terlalu kuat. Dan hal itu sebenarnya adalah persoalan dan sumber penderitaan bagi anak yang perlu kita pahami bersama. Nah, begitu pula dengan makanan, mainan, dan lain-lain. Di sini ruh rahasia atau disebut juga dengan sir ya, mengalami ketidakseimbangan yang cenderung ke kiri, sehingga membuat anak tersebut melekat pada materi, pada suatu hal yang bersifat indrawi.
Bila cenderung ke kanan, hasilnya adalah penolakan terhadap dunia, terhadap materi. Dan itu juga tidak sehat. Karena bagaimanapun juga, materi bisa digunakan sebagai fasilitas untuk mengabdi kepada Tuhan. Nah, sehingga dari sini penting untuk kita menjaga keseimbangan roh rahasia ini, di mana hasilnya seseorang akan memperoleh kearifan mengenai Tuhan maupun ciptaannya. Hampir semua anak mungkin demikian ya, memiliki kelekatan kepada suatu hal yang bersifat indrawi. Karena anak masih berperan secara pasif di dalam kehidupan, menerima apa-apa dari lingkungan. Maka ia pun belum bisa bertindak secara mandiri untuk melakukan seleksi, lebih-lebih pengelolaan diri secara mandiri dan lain-lain sejenisnya. Peran orang tua dan lingkungannya lah yang paling membentuk dirinya. Sedangkan kondisi lingkungan sendiri kebanyakan mungkin tidak cukup untuk mendukung akan hal ini. Maka orang tua utamanya perlu banyak ekstra hati-hati. Ketika rasa kepemilikan dan keterpisahan semakin kuat di dalam diri, maka ia pun menjadi biji untuk tumbuhnya penyakit hati yang baru, yaitu keegoisan dan kesombongan. Otomatis demikian. Dan dari kesombongan sendiri bisa terlahir penyakit riya, yaitu berbuat untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian panjang angan-angan dalam kekaguman terhadap dirinya sendiri ya, hingga terpedaya dengan ilusi-ilusi yang dibuat oleh nafs atau jiwa. Sehingga terkadang ia pun memandang penampilannya yang sebenarnya, mungkin menjijikkan demikian ya, sebagai suatu hal yang membanggakan, mulia dan pantas untuk dihormati dan seterusnya, karena penyakit kesombongannya tadi. Nah, di mana umumnya sifat ini akan terlihat jelas perkembangannya di fase-fase SMP maupun SMA sederajat, dan bisa semakin parah apabila dipelihara sampai dewasa. Nah, di samping itu, keegoisan sendiri melahirkan beberapa penyakit pula, seperti kekikiran, di mana ia tidak mau membagi kenikmatan yang ia miliki kepada orang yang membutuhkan demikian. Kemudian juga ketamakan, sehingga ia merampas semuanya demikian ya. Kemudian juga iri dan dengki, di mana ia tidak mau orang lain memperoleh kenikmatan seperti dirinya. Nah, disinilah sebenarnya lahir perbuatan-perbuatan seperti yang namanya korupsi itu, diskriminasi dan lain-lain, hingga penjajahan suatu negeri. Dan penyakit-penyakit lain pun bisa tumbuh. Semua berawal dari satu itu, yaitu lupa dengan Tuhan. Kemudian cinta dunia atau materi, atau suatu hal yang bersifat indrawi tadi. Karena sifat materi terpisah-pisah dan terbatas. Disitulah penyebab dasarnya. Karena sifat materi terpisah-pisah dan terbatas. Dunia tidak hancur karena seseorang memiliki penyakit influenza maupun hepatitis A dan yang lain sejenisnya, melainkan karena kedengkian dan ketamakan di dalam hati manusia. Sehingga sebenarnya penyakit hati ini jauh lebih berbahaya, hingga perbuatan-perbuatan dosa pun bisa dilakukan oleh manusia dan membuat hati mereka tidak bisa memancarkan cahaya kearifan dari Tuhan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada mulanya penyakit hati ruhani terbentuk dari ketidakseimbangan ruhani di dalam diri manusia. Kemudian hal itu membuat terbentuknya jiwa atau nafs yang berkualitas rendah, sehingga ia bisa mendorong manusia untuk melakukan keburukan atau dosa. Dan akhirnya dosa sendiri akan menjadi awan hitam atau titik hitam di dalam hati ruhani yang menghalangi cahaya dari Tuhan, sehingga semakin besarlah ketidakseimbangan ruhani yang ada. Maka oleh karena itu, manusia bisa terbebas dari penyakit hati ini apabila mereka menggunakan kehendaknya dengan penuh kesadaran untuk mengobati dirinya sendiri. Karena dengan ketidakseimbangan ruhani yang ada, dorongan atau keinginan yang muncul di dalam diri manusia cenderung bersifat buruk, minimal tidak seimbang, tidak sesuai dengan kebutuhan, terlalu berlebih atau kurang. Maka disinilah
kehendak manusia yang penuh dengan kesadaran dibutuhkan untuk mengelolanya, utamanya untuk berzikir dan berpuasa. Dengan mencoba terus-menerus menghubungkan diri kepada Tuhan, maka lambat laun keseimbangan rohani akan terbentuk kembali. Insya Allah demikian. Dan tentunya hal itu membutuhkan waktu ya. Namun kita jangan terlalu memperhatikan soal waktunya ini. Karena hal itu bisa membuat nafsu kita atau jiwa kita memunculkan dorongan ingin segera terhubung dengan Tuhan dan sejenisnya. Yang akhirnya ia bisa membuat ilusi-ilusi keterhubungan kita dengan Tuhan. Karena keinginan yang ada, ilusi-ilusi yang dibentuk oleh keinginan kita. Sehingga membuat kita menjadi bangga terhadap diri sendiri dan seterusnya. Dan itu sebenarnya adalah penyakit juga. Jadi lakukan saja secara rutin setiap hari, minimal setelah sholat untuk zikirnya, dan jadikan ia sebagai praktek seumur hidup. Dan setelah mungkin 2 atau 3 tahun, coba saja bandingkan kondisi hati atau jiwa nafs Anda waktu itu dengan masa awal-awalnya. Nah, kalau kami temukan sendiri pada diri kami, setelah menjalaninya sekitar 10 tahunan, hasilnya sangatlah jauh sekali. Dan itu nyaris tidak kami sadari perubahannya, sehingga sangat lembut sekali sebenarnya perkembangannya itu, sampai kita tidak menyadarinya. Nah, tiba-tiba ternyata sudah sejauh itu. Nah, ya alhamdulillah demikian. Berarti memang sangat berpengaruh disiplin zikir tersebut. Begitu. Baiklah, wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai, dan sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.